Halo, selamat datang di channel aku. Terima kasih telah klik video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya loh. Yuk, check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nahdia, NIM D1B12023, mahasiswa ahli jenjang S1 Farmasi kelas C, Universitas Megareski Makassar. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu wawasan ilmu farmasi. Baiklah, ada 3 pokok pembahasan yang akan saya bahas kali ini, yaitu yang pertama definisi farmasi, yang kedua yaitu sejarah farmasi, yang ketiga yaitu pendidikan farmasi. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, definisi farmasi. Definisi farmasi. Apa sih farmasi itu? Farmasi berasal dari kata farmakon yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya racun atau obat, karena bisa berpotensi racun jika penggunaannya tidak tepat dan bisa berpotensi menjadi obat jika penggunaannya tepat. Jadi, farmasi adalah suatu profesi di bidang kesehatan yang meliputi kegiatan-kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, pengolahan, peracikan, distribusi obat, dan informasi obat. Sejarah farmasi. Yang kedua, sejarah farmasi. Tokoh-tokoh atau bapak kefarmasian. Yang pertama yaitu Hippocrates. Pada abad 460 sampai 370 sebelum Masehi, Hippocrates seorang tokoh Yunani dan orang yang memperkenalkan tentang ilmu kefarmasian dan kedokteran secara ilmiah. Yang kedua yaitu Dioscorides. Pada abad ke-1 setelah Masehi, Dioscorides seorang ahli botani dan orang yang pertama kali menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai ilmu farmasi yang kita kenal sekarang yaitu farmakognosi. Yang ketiga adalah Gelanus. Pada abad 130 sampai 200 setelah Masehi, Galen adalah seorang dokter Yunani dan ahli farmasi. Karyanya kita kenal sekarang yaitu farmasi gelanik. Contoh sediaan gelanik yaitu tolak angin sido muncul. Yang keempat yaitu Philippus. Pada abad 1493 sampai 1541 setelah Masehi, Philippus adalah seorang dokter dan ahli kimia yang berasal dari Swiss. Ia menyebutkan jaringan sebagai Paracelsus yang sangat besar pengaruhnya terhadap farmasi pada saat itu. Lambang farmasi identik dengan cawan dan ular atau yang biasa disebut dengan Ball of Hygieia. Mengapa? Nah, cawan ini adalah milik dari Hygieia, anak dari Asclepius. Hygieia adalah dewi keberhasilan Yunani. Hygieia dan ular merupakan simbol keseimbangan alam di muka bumi ini. Ular menggambarkan pasien yang bebas memilih untuk mengobati dirinya sendiri ataupun tidak. Patung yang menggambarkan dewi Yunani ini sedang memegang mangkuk dengan ular jinak yang mengitarinya dan seolah meminum dari mangkuk tersebut. Pendidikan farmasi. Yang ketiga adalah pendidikan farmasi. Yang pertama yaitu sekolah menengah kejuruan farmasi. Masa jenjangnya selama 3 tahun. Yang kedua yaitu D3 atau diploma farmasi. Masa jenjangnya selama 3 tahun. Setelah kita selesai, kita akan mendapatkan gelar yaitu AMD Param.
atau yang disebut dengan ahli media farmasi. Yang ketiga yaitu S1 atau strata 1. Masa jenjangnya selama 4 tahun. Setelah kita selesai, kita akan mendapatkan gelar S-Param atau sarjana farmasi. Dan yang keempat yaitu profesi apoteker. Masa jenjangnya selama 1 tahun. Setelah selesai, kita akan mendapatkan gelar APT atau disebut dengan apoteker. Yang kelima adalah S2 atau strata 2. Masa jenjangnya selama 2 tahun. Setelah selesai, kita akan mendapatkan gelar M-Param atau yang biasa disebut dengan magister farmasi. Dan yang keenam yaitu S3 atau doktoral. Masa jenjangnya selama 3 tahun. Untuk menyelesaikan ini, kita akan mendapatkan penelitian yang disebut dengan disertasi. Setelah selesai, kita akan mendapatkan gelar doktor. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya yang ingin mendalami di bidang kefarmasian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.